Di sini ulun ini ya, saya selaku apa namanya pembantu dari penyelenggara modul Nusantara. Sudah berhadir bersama kami di sini Bapak Rudi ya, Ya. Pak Haji Rudi ya. Kemarin kita kenalannya begitu Pak ya. Ya, ya. Setelah saya mengontak beberapa narasumber, ternyata salah satu narasumber yang direkomendasikan untuk bisa mengisi modul Nusantara pada Sorry. pada sore hari ini adalah Bapak Rudi gitu kan. Ya, ya. Dengan saya juga baru sedikit membaca apa namanya kenal dengan beliau. Dulu katanya guru dari SMA 2 Muntai Pak ya. Ya, ya, SMA 2 Muntai itu di dekat sini aja, tapi sekarang dipindah tugaskan ke SMA Paminggir. Ya. Paminggir. Bisa Zoom nanti sambil di Paminggir kan ya. Jadi daerah rawanya itu lebih terasa Pak ya. Iya. Ya. Dengan jarak tempuh 3 jam lebih Pak 3 jam. ya. Nah, lumayan. Nah, itu perjuangan yang sangat luar biasa ketika kita menjelajahi Kecamatan Paminggir ya, salah satu kecamatan di Hulu Sungai Utara. Ya. Jadi Bapak tugasnya sekarang di sana. Nah, mungkin kemarin itu ceritanya gini Pak. Kita kemarin dengan teman-teman dari ada yang dari Unbrau dan ada dari Juanda. Kita kemarin udah kunjungan ke masjid apa namanya? Saya lupa nih, Sungai Benar. Oh, iya, iya. Dilanjutkan dengan kunjungan ke salah satu rumah yang ada di sana, yang mungkin arsiteknya masih kuno asli kayak gitulah, punya rumah panggung dan sebagainya. Ya. Cuman kan ketika kita jalan-jalan kita cuma bisa melihat dan menyaksikan kayak gitu loh bangunannya. Cuman kita belum tahu nih esensinya apa. Kemarin mungkin kalau kita ceritakan ya, setiap hitungan dari rumah tadi harus ganjil kayak gitu. Betul. Kemudian juga aslinya ada ukiran dan bentuk-bentuk khusus lah yang dimiliki oleh rumah Banjar. Nah, mungkin untuk memaknai itu kita perlu seseorang yang lebih memahami tentang hal itu ya. Jadi kita carilah sosok yang lebih paham tentang hal itu, yaitu pada hari ini adalah Bapak Rudi yang alhamdulillah bisa berhadir di sini. Ya kayak gitu ya teman-teman. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya lagi kita persilahkan kepada Bapak Rudi untuk Bapak Haji Rudi untuk merefleksikan ya sejarah tentang rumah Banjar yang telah kita tonton pada episode sebelumnya seperti itu. Kepada Bapak kami persilahkan. Ya, sebelumnya belum menonton ya, maksudnya menonton dulu kan. Ya nanti Pak bisa nonton belakangan. Iya. Kalau nanti lain Pak ini. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada hari ini, pada sore ini, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi, berjumpa dalam acara Zoom meeting dengan tema refleksi rumah Banjar, yang pada kesempatan ini kami coba menyampaikan pengetahuan yang kami dapat. Mungkin ada nanti hal-hal yang tidak sesuai ya, kita saling mengisi lah kan itu. Karena karena arah itu kan sudah ke budaya. Kalau rumah Banjar itu budaya. Kalau kami kan basicnya sejarah. Tapi tidak jauh-jauh juga kan dengan budaya sebenarnya. Dan mengenai rumah Banjar ini memang adalah khas daripada kita sebagai orang Banjar. Pertama kita harus mengetahui pertama bentuk dari rumah Banjar tersebut. Kemudian mungkin ada hal-hal yang terkandung daripada seni bangunan daripada rumah Banjar tersebut. Karena itu ada ornamen-ornamen yang berhubungan dengan yang syarat dengan filosofi yang sebenarnya itu orang-orang dahulu, atau bolehlah dikatakan kalau nenek moyang ya ke anuan lah. Mungkin pendahulu atau orang-orang tua kita dulu, tuh sudah menggambarkan sebuah bangunan yang syarat dengan filosofi sebenarnya. Karena di rumah Banjar itu ya, yang sekarang mungkin sudah kita tinggalkan, rumah-rumah kita sekarang ini tidak lagi seperti itu. Contoh rumah saya ini kan,
ini bukan rumah Banjar lagi ini kan, ini sudah rumah modern, ya kan? Dan saya sendiri merasakan karena kan ini kita kan ini modern, era modern, jadi kita mengikuti tren modern dengan bentuk-bentuk rumah yang jauh daripada apa yang telah dipaparkan atau apa yang telah dicontohkan oleh orang tua kita dahulu. Kalau kita melihat dari segi bangunannya ya, atau nanti dulu ya. Sebelum itu saya perkenalan dulu lah, sebenarnya saya ini guru itu hampir 26 tahun di SMA Negeri 2 Amentai, guru sejarah. Kemudian kami ada punya komunitas guru sejarah, yaitu MGMP Guru Sejarah, itu yang gabungan daripada guru-guru sejarah itu. Ada beberapa kawan-kawan yang memang menonjol di situ dalam hal kesejarahan ini. Salah satu contoh kemarin yang menyampaikan materi Negara Dipa itu Nur Fikriyadi. Beliau itu basicnya adalah ilmu komunikasi disambung dengan nanti di onlam itu sejarah. Jadi cocok akhirnya kan. Sehingga beliau itu arahnya arah ke, kalau saya menilai beliau itu arahnya itu lebih ke arah ke peneliti. Nah, jadi kalau ke dosen cocok beliau itu. Kalau kita guru aja kan, guru yang berpartisipasi untuk praktek. S1 tambah S1 S2 beliau itu. Iya tadi. Nah, kemudian pada kesempatan ini ya memang kami kemarin dihubungi oleh Pak Rahman kan. Nah, itu dihubungi, terkejut juga karena kita punya tanggung jawab budaya, tanggung jawab kesejarahan. Ya oke lah kita Dan pada hari ini mungkin saya sebenarnya berkejaran dengan waktu, karena ketika di chat tadi kan jam berapa tadi? Saya masih di Paminggir, pulang dengan naik seped ke sini. Mudah-mudahan sempat kata saya kan, kalau ada sempat nih bisa saya betalkan nih, soalnya kan persiapan dan kondisi fisik kan mungkin. Alhamdulillah bisa lah, walaupun dengan keadaan ya adanya sepadanya lah. Nah, pada kesempatan ini kami sampaikan di situ memang tentang rumah Banjar. Masalah rumah Banjar ini sebenarnya ini kalau kita menggali, kalau kita mencoba mendalami tentang rumah Banjar ini sebenarnya tantangan bagi kita. Saya sendiri sebagai orang sejarah itu sangat berminat lah terhadap rumah Banjar ini. Bahkan saya itu punya, ya bukan karena ini, tapi saya sudah berangan-angan dengan istri itu, saya kalau punya ada rezeki itu mau beli tanah dan akan membangun rumah kayak orang Bahari, rumah Banjar gitu saya. Jadi saya sangat berminat itu sebenarnya. Jadi memang pas benar nih kita. Pas benar. Pas aja lah. Terus, ya. Karena saya sudah melihat rumah Banjar itu sudah sangat Jaka ibarat kita ini sudah filosofinya sangat bagus, Pak. Coba bayangkan kita, rumah kita sekarang ini, jendelanya kita kan bukanya itu kan ke muka kan. Kalau rumah kita dahulu, rumah Banjar lah, bukanya begitu kan, samping. Nah, itu kan sudah menggambarkan bahwa rumah ini sehat kan, angin, sirkulasi udara kan. Nah, sirkulasi udara. Nah, itu. Nah, kemudian hal-hal yang lain mungkin kita bisa melihat mungkin di video yang telah disampaikan oleh kawan-kawan dari Stepper ini. Nah, kemudian sejarah daripada rumah Banjar ini sebenarnya dimulai ketika munculnya kerajaan Banjar sekitar abad ke-16, ketika Sultan pertama di kerajaan Banjar, Sultan waktu itu adalah Pangeran Samudra. Kemudian masuk Islam kan. Setelah Islam oleh Gersik itu kan. Lalu masuk Islam. Nah, sejak itulah ada berdiri ciri khas daripada rumah-rumah Banjar. Di awal daripada rumah Banjar itu bentuknya adalah persegi 4. Tetapi dalam perkembangannya rumah Banjar itu memanjang dan ada anjung kiri kanan. Ini bisa tampilkan? Ya, bisa. Ulun share malah karena pian tadi sudah.
Nah itu supaya nah ini rumah Banjar ya. Ini baru dibuat setelah saya sampai di sini. Jadi baru aja. Oh iya ya, luar biasa Bapak nih. Nah ya. Nah kalau rumah Banjar ini kan tuh kalau kita melihat itu dikatakan rumah Banjar itu adalah sekumpulan rumah dengan tipe-tipe yang berbeda-beda. Kalau kita yang banyak melihat dan menjadi ikon daripada Kalimantan Selatan adalah rumah bubungan tinggi kan. Hubungan tinggi. Nah, sebenarnya ada beberapa rumah-rumah yang ada yang Gajah Baliku, Palimasan, Palimbangan kan gitu. Kemudian ada rumah Lanting, kalau kami di Paminggal ada rumah Lanting, nah itu rumah Banjar juga. Nah sebenarnya jadi sekumpulan rumah dengan tipe-tipe yang berbeda-beda. Nah itu nanti kita lihat di Nah kemudian pada masa zaman dahulu itu perbedaan ini ya bukan hal-hal yang tapi mencirikan daripada status ekonomi masyarakat pada masa itu. Nah coba kan nanti kita kupas di dalamnya. Nah ini sejarah, kita dari sejarah dulu, nanti sejarah rumah Banjar, sedikit lah sejarah, kemudian tentang apa tadi jenis dan filosofi, ya, itu berhubungan dengan itu. Nah rumah Banjar ini diperkirakan sudah ada sejak abad ke-16, tadi kan saya sampaikan ketika kerajaan Banjar berkekuasaan Pangeran Samudra yang kemudian mengubah nama menjadi Sultan Suryansah ketika beliau masuk Islam. Sebelumnya kan Hindu. Nah itu pada tahun 1596 sampai 1620 beliau berkuasa di kerajaan Banjar, itu sekitar abad ke-16-17 lah. Nah kemudian berkembang ketika kerajaan Banjar itu membuat istana atau keraton tahun 1850 itu di Martapura. Keraton Martapura, nah itu di Banjarmasin dengan konstruksi yang beragam. Akhirnya kan berkembanglah rumah Banjar ini, tidak hanya nanti hubungan tinggi, dan seperti yang saya sampaikan tadi ada berbagai macam tipe-tipe rumah Banjar. Nah di sini, nah kita akan lihat ciri-ciri arsitektur rumah Banjar itu. Nah dari berbagai jenis rumah Banjar tadi, nah itu punya beberapa ciri kesamaan atau ada benang merah yang menghubungkan daripada arsitektur yang mempunyai keunikan tersendiri dari ciri khas dari rumah-rumah Banjar tersebut. Nah sini kita coba kompilasikan. Nah yang pertama adalah rumah Banjar itu umumnya adalah rumah dengan bentuk panggung. Nah, tapi ini arahnya ini sebenarnya ini arahnya ke hubungan tinggi, dan ya memang rumah-rumah yang lain itu juga rumah panggung kan. Nah karena apa? Yang kalau rumah hubungan itu tingginya sekitar 2 meter sampai 2,5 meter. Nah itu sebenarnya itu berhubungan dengan geografis kita. Nah, daerah kita ini kan daerah rawa. Nah maka orang dahulu itu sudah mengkaji sudah dihubungkan dengan kondisi geografis kita kan. Nah, kita sekarang aja kan rumah kada lagi berrendahan, kada pakai tiang. Ya. Akhirnya karena kita ini adalah khususnya kita di Amuntai ya. Amuntai ini langganan banjir. Nah, karena kita rumah nih sekarang tidak lagi rumah panggung, maka banyak yang terendam. Nah, padahal dulu orang kan sudah mengkaji bahwa kita ini daerah sungai, daerah rawa, dan satu saat pasti terjadi banjir itu kan. Nah, dan apalagi ada anjungnya paling iya, anjungnya apa namanya tuh, watun. Ya, watun-watunnya itu kan sudah ada. Nah, kemudian fungsi daripada rumah panggung ini untuk di bawahnya itu kan bermacam-macam sesuai dengan kondisi rumah tersebut berada. Nah, kalau di daerah rawa mungkin daerah pinggir sungai yang aliran sungai ada, itu mungkin tempat orang memarkir atau menambatkan jukung, ya kan. Kalau di daerah yang kering mungkin itu tempat untuk menempatkan ya alat-alat pertanian misalnya di bawah situ kan. Nah jadi ada fungsi sebenarnya di bawah daripada kolong daripada rumah Banjar tersebut. Dan ini pengalaman kita waktu kecil dulu, rumah kita itu memang rumah tiang kan. Nah jadi di biasanya di bawah rumahan kita kan, atau di kolong rumah itu macam-macam gitu, tempat bermain, main ayunan dulu kan. Nah itu fungsinya, nah itu memang ada fungsi yang sebenarnya
tidak hanya penyangga tapi juga ada fungsi di dalam kolong itu kan, di bawah kolong itu. Nah, kemudian yang kedua, nah itu cirinya memiliki denah yang simetris. Nah, jadi antara kalau kita lihat karena ikon kita bubungan tinggi itu ada antara bubungan dengan dengan pintu itu simetris. Nah, simetris. Ya kan, vertikal lah itu kan. Nah, kemudian dengan menggunakan tangga yang selalu berjumlah ganjil tadi kan. Nah, itulah ini filosofinya ada itu berjumlah ganjil itu kan. Karena hubungannya nanti karena kita ini Islam, ya kan, ada berhubungan dengan ketuhanan itu kan. Yang ketiga, selalu hanya memiliki lawang pintu yang berjumlah 2. Pada aksis depan, belakang ada pintu, dan pintu itu biasanya simetris berbintangan kita bahasa kita lah, banu lah. Nah, itu kan antara pintu yang di muka dengan yang di belakang itu persis. Persis simetris. Nah, ini menggambarkan bahwa ya artinya rumah itu sudah memang dirancang supaya ya tadi pertama sirkulasi udara dan sebagainya itu kan mudah kan itu. Yang kedua kayu ulin. Nah, kebanyakan menggunakan kayu ulin dan tidak menutup juga kayu-kayu yang lain, ada kayu kapurnaga dan sebagainya. Khususnya kayu-kayu yang ada di Banua atau di Kalimantan ini. Nah, kayu ulin ini tidak hanya sebagai pondasi tapi juga sampai ke atap. Nah, makanya ada atap sirap kita kan. Nah, itu. Jadi memang sekarang sudah langka kan, atap sirap ini jarang ada lagi. Dan kalau ada pun mahal mungkin. Nah, itu. Nah, kemudian memiliki anjung. Nah, tadi kan anjung itu kiri kanan. Ada anjungnya kan. Nah, yang ini kan anjung. Persis Pak, persis yang kita temui di sana. Nah, anjungnya kan, nah ini. Ada fungsi kan, ada mungkin ini kamar kan itu, kamar anak-anak, kamar orang tua, nah itu kan. Nah, itu ada anjung dan kebanyakan itu anjungnya ini bahasa kita di sini nih ya berbentuk apa itu yang tanda tambah itu kan. Salib, ya mirip salib lah kalau dari atas. Kalau itu salib. Ini nanti di filosofi. Nah, ini kan ini dalam masyarakat kita itu ada kepercayaan yang disebut dengan cicak burung. Nah, cicak burung itu kan itu untuk mengusir roh-roh yang jahat gitu kan waktu itu. Nah, itu kan kalau dulu di gambar itu di pelapah apa itu yang pinang itu kan. Nah, pinang tuh apa yang upongnya kan. Kalau jadi diadak di bawah perumahan untuk mengusir roh jahat gitu kan itu. Itu kepercayaan animisme kan. Cicak burung. Lain Pak, ini Pak apa namanya? Bila pakai jenar di sini. Nah, itu ya juga ya. Pakai jenar apa? Pidara. Nah, sama itu. Cicak burung juga itu kan. Jadi logo tambah tuh memang iya. Cicak burung kan. Cicak burung namanya. Itu adalah ya bahasanya itu kepercayaan lama lah itu kan. Cuma yang bersinkretisme dengan Islam. Nah, itu kan itu. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini kan rumah ini kan ada anjungnya. Nah, sama ini kan ini. Itu miniatur Pak ya? Ini miniatur ini. Nah, ini kan gambar di Teluk Selong kah? Nah, ini Teluk Selong. Nah, kemudian jenis rumah Banjar tadi. Rumah Banjar tadi kan sudah kita singgung bahwa ada berbagai tipe rumah Banjar. Nah, tipe ini juga menggambarkan status sosial daripada masyarakat yang menghuni rumah Banjar tersebut. Nah, di sini kalau di Banjar ini kita ada 2 kelompok masyarakat dahulu itu, ada kelompok Tutus dan ada kelompok Jaba. Kalau kelompok Tutus itu adalah golongan raja dan keluarga raja, bangsawan kan. Kalau kelompok Jaba itu adalah orang biasa. Nah, ada kita tuh aku Jaba panggilnya nah biasa kan, aku orang biasa aja. Nah, itu kan. Nah, itu menggambarkan adanya stratifikasi sosial kan di masyarakat Banjar itu. Ada golongan
raja dan keturunannya, dan ada golongan masyarakat biasa. Nah, kalau kita dibagi oleh sesuai dengan apa yang Ada malah itu tadi ya. Nah, ini kelompok kelompok Totos itu mendiami Bubungan Tinggi. Itu para raja biasa di situ. bangsawan lah. Ya, bangsawan. Gajah Baliko itu para kesatria, jadi bangsawan juga. Kalau Palimasan itu bendahara kerajaan kan gitu. Jadi ada situ tuh umumnya ya tuh keluarga Tutus, keluarga daripada kerajaan tadi. Nah, kalau kelompok Jaba, nah itu orang biasa itu Palimbangan jenisnya kan, kemudian Anjung Sorong, apalagi nih sebelumnya. Kemudian Joglo dan Lanting. Lanting itu di sungai. Itu di daerah kami di daerah danau kami itu banyak rumah lanting di sungai itu. Itu terapung malah. Terapung. Nah, itu terapung. Jadi itu masih ada. Nah, rumah-rumah ini jadi kita menunjukkan adanya stratifikasi sosial pada masa dahulu. Nah, jadi itu. Nah, ini yang kalau kita ke desa-desa di tempat kita tuh macam-macam kita temui, ada yang nih yang gajah menyusu ini masih banyak kan. Masih ada. Ya kan? Ini Gajah Baliko ada masih kan. Kemudian kalau Joglo ini jarang sudah kan. Nah, kayak ini nih Palimasan masih ada kan, ini kan. Nah, jadi ini masih ada lah di kampung-kampung kita. Nah, itu. Jadi ini gambaran bahwa rumah Banjar itu ada berbagai tipe. Di sini ada 11 tipe dengan satu sosial yang berbeda-beda. Nah, itu. Terus ya. Nah, itu. Nah, sampai ke terakhir nih, berarti kalau jauh lagi sampai ke terakhir ada lawas nah jadi ya kemudian setelah jenis tadi kita coba menggambarkan filosofi dari rumah Banjar tersebut. Nah, sebenarnya orang Banjar inilah orangnya terbuka sebenarnya. Nah, makanya digambarkan di situ dari rumah, ciri khas rumah Banjar tadi. Nah, itu ada pelataran. Misalnya ada pelataran kan yang teras depan itu. Teras, ya. Ambin gitu kan. Nah, itu yang luas itu punya makna keterbukaan dan erat kaitannya persaudaraan di masyarakat. Nah, artinya orang Banjar tuh katuju menerima tamu. Nah, katuju pulang duduk santai diambil-ambil tuh ya kalau. Nah, itu kan. Nah, itu. Kemudian mau menerima kalau hari hujan itu orang berteduh ya ada masalah kan. Nah, itu. Jadi orang dahulu. Jadi sampai sekarang kita kan orang berteduh kalau jangan disariki ya Allah. Nah, kemudian yang kedua atap Bubungan Tinggi itu melambangkan adanya ketuhanan yang maha tinggi. Nah, karena kita kan memang di situ di dalam rumah Banjar sebenarnya ada akulturasi budaya sebenarnya di situ ada akulturasi budaya. Ada yang masih gambaran ornamen-ornamen itu ada yang syarat dengan kepercayaan lama dan syarat dengan kepercayaan baru. Nah, itu kan ukiran-ukiran itu kalau kita sebagian rumah Banjar itu di atas pintu atau di atas jendela itu ada ukiran huruf kaligrafi. Nah, itu kan ada sebagian. Ada juga masih gambar naga. Ya. Burung enggang. Nah, ini kan budaya lama nih. Nah, jadi ada di dalam di situ. Nah, itu ada. Nah, kemudian atap Bubungan Tinggi itu melambangkan ketuhanan yang maha tinggi, yang maha agung. Nah, jadi itu mendidik kita bahwa adalah kita nih yang lebih tinggi dari kita sebagai manusia, kemudian kita sebagai makhluk yang lemah. Nah, jadi kita perlu artinya sangat tergantung kepada Tuhan yang Maha Esa atau yang Maha Tinggi tadi. Yang ketiga adalah memiliki 2 buah tangga di hadapan dan di belakang. Nah, itu melambangkan tadi kan terbuat dari koyo ulin dengan jumlah yang ganjil tadi kan. Nah, itu. Nah, ini berhubungan dengan agama Islam. Nah, itu kan dalam hadis sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyenangi yang ganjil. Makanya orang tua Bahar itu sudah merefleksikan itu tadi di dalam struktur arsitektur bangunan itu. Nah, itu. Masya Allah lah.
Yang keempat, nah bangunan rumah bersifat simetris. Nah, tadi kan sudah kita lihat simetris. Kiri kanan Artinya sayap kiri sayap kanan ada anjong tadi kan. seimbang lah. Nah, ada keseimbangan di situ. Iya, kan. iya. Nah, jadi menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, kemudian ada yang cermin ke sifat keadilan di situ. Jadi filosofi itu sudah ada di dalam masyarakat kita dahulu. Nah, jadi itu beberapa hal yang berhubungan dengan itu. Nah, yang lain mungkin kalau kita cermati ya di macam-macam lah tradisi di rumah Banjar itu. Kalau dahulu orang sebelum naik ke rumah Banjar itu, ke rumah itu ya, di muka itu sediakan orang tempayan dah, yang mencuci kaki kan. Nah itu kan, aja artinya orang kita tuh senang dengan kebersihan lah, kebersihan. Nah jadi itu gambaran karena orang Banjar itu sangat kental dengan budaya Islam. Nah, jadi sudah dicerminkan di dalam arsitektur bangunan-bangunan, khususnya bangunan rumah Banjar. Tadi saya sudah sebutkan ada beberapa ornamen-ornamen itu yang berbentuk kaligrafi. Nah, kaligrafi dan juga di situ ada percampuran atau akulturasi budaya dengan budaya lama. Apakah itu namanya keharingan, dulu itu animisme lah bahasa kita kan itu. Nah, sudah ada di sana. Nah, itulah mungkin yang berhubungan dengan rumah Banjar. Habis aku lah. Nah, habis dah. Jadi itulah mungkin yang bisa saya paparkan. Mungkin kita sambil berdiskusi, sambil mungkin saya ada yang tidak tahu, kawan-kawan di sini menambahkan. Jadi saya bertambah ilmu pengetahuan kan. Ya kalau jadi dan saya memang sangat berminat dengan rumah Banjar. Kemudian yang saya berminat itu juga adalah pokoknya bangunan-bangunan lama saya berminat sebenarnya. Seperti Masjid Lama itu saya senang tuh. Saya sering mengunjungi ke daerah dalam itu kan, daerah sungai daerah mana sana, Masjid Lancip itu nah, senang juga. Iya. Sama di Haurgeding itu ada. Hampir di semua hampir di desa-desa yang ada masjid jamiknya itu kan, itu hampir arsitekturnya itu sangat menantang bagi kita untuk mendalami. Karena rata-rata masjid kita itu dulu itu atapnya itu pasti bertingkat-tingkat. Itu kan hubungan dengan itu akulturasi dengan Hindu itu sebenarnya. Oh iya, malah mungkin kayak masjid ini juga lah di Jawa itu apa namanya? Masjid Kudus tuh. Nah, ya itu. Itu kental sekali itu kan. Nah, itu mungkin ya yang lainnya mungkin bisa kita saling sharing lah. Karena saya bukan pakarnya kan. Saya ini hanya peminat budaya aja kan. Basic saya adalah kesejarahan yang memang tidak jauh-jauh dari budaya. Karena sejarah itu pasti ada budaya di sananya kan. Dan di dalam sejarah itu sangat syarat dengan nilai-nilai budaya terkandung di dalam sejarah itu. Nah, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan, mungkin ya kurang lebih setengah jam lah saat lah. Nah, itu mungkin diberikan waktu diskusi malah. Ya, sedikit kita diskusi. Mudah-mudahan kita saling sharing aja. Bukan saya ini sebagai ahlinya bukan juga kan. Kalau ahlinya saya mungkin kalau jadi guru, jadi peneliti mungkin kan. Ya kalau. Ya itu. Oke. Itu aja lah. Mungkin terima kasih atas perhatian atensinya. Mohon maaf. Mungkin ada kekurangan, kekurang jelasan kan, kekurang tajaman dalam pemaparan materi ini ya. Saya mengakui kelemahan itu, namun mudah-mudahan ini menjadi suatu masukan nanti bagi saya sehingga saya bisa memperdalam lagi tentang ini, dan kalau bisa ya membuat buku lah tentang rumah Banjar kan, saya sangat berminat itu, dan yang lain juga saya berminat. Kalau sejarah itu saya berminat mau menggugat 1 Mei 2 Mei 1 Mei yang HSO itu kan 1 Mei kalau. Iya, 1 Mei. Sebenarnya bukan itu. HSO itu sudah lama. Oh, sudah lama. Muntai ini kan sudah ada lama sejak zaman Dipa. Nah, mungkin kita ada menggali gitu kan. Oh iya. Kalau Banjarmasin itu kan yang itu kan. Ya. Kalau kita ini lebih dari Banjarmasin. Jelas. Berarti peradaban kita lebih tua, Pak. Nah, cuma literasinya kita kan ada, literaturnya kelemahan kita itu. Ya. Itulah masukan sedikit. Wah, ini kayaknya bab tersendiri nih, kayak bahas kesejahteraan. Itu dengan Pikri Ardija nanti bukan kolaborasi. Itu arahnya lebih ke peneliti. Saya
melempar anu aja kan. Nah, jadi karena nyenang lebih anunya kan. Ya, kira itu lah. Ya, silahkan kita buka sesi tanya jawab mungkin sekitar 20 menitan Pak lah. Ya, insyaallah. Kita bisa tanya jawab dan diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan, kita persilahkan. Mau ditunjuk nih? Dam, silahkan Dam. Dari perempuannya dulu Kak. Oh iya. Dari mana Adam, dari mana nih? Adam dari Halong. Wah, jauh lah Halong. Gimana di Halong, Dam? Kami minggu Sebelumnya kenalkan nama ulun Supir Adam Pikian, asal dari Halong. Halongnya di Desa Bangkal Pak Ai. Oh, di bawah lah, jangan bawah lah. Di dalam bawah ulun. Ini ulun lagi di rumah aja Pak Ai. Le. Minta foto kan nah, karena di posting di Facebook kami kan di medsos. Iya. Ya. Nah, Adam ini Pak tugasnya sebagai pendamping juga. Oh ya Kak. Tapi pendamping di bidang mahasiswanya kayak itu. Nah, sedangkan ulun kan pendamping bidang dosennya kayak itu untuk menyelenggarakan kegiatan. Oh iya. Jadi kita gantian biasanya di MC dengan Adam nih. Iya. Ya Adam silakan nggih. Silakan Rizky dulu, silakan Rizky. Nyalakan mikrofonnya. Catatan. Sebentar lah. Suaranya terdengar tidak Kak? Sebentar lah, ambil catatan dulu lah. Ya jelas. Bentar, tapi tunggu dulu. Bapaknya mau ngambil catatan.